Apa kalian ingat berita tentang pria Taiwan yang melawan aksi penusukan dengan heroik dan berkata jika itu pahlawan Himmel, dia juga akan melakukan hal yang sama? Semua itu berasal dari serial manga anime yang berjudul Sousou no Frieren. Bayangkan ada kisah yang menceritakan perjalanan hidup setelah petualangan. Kira-kira seperti apa ceritanya? Selamat datang di ROT2 Frieren, Roll After to Sousou no Frieren. Setelah membaca 3 chapter pertama dari manga Frieren, kita dikenalkan dengan Frieren sebagai elf berumur panjang. Sedangkan rekan lainnya seperti Himmel, Heather, dan Aizen adalah manusia biasa dengan umur pendek. Chapter 1. Kita dikenalkan dengan kedekatan berbagai karakter tersebut yang telah menjadi pahlawan karena berhasil mengalahkan Raja Iblis. Hingga pada akhirnya, satu persatu rekan Frieren sudah lanjut usia sedangkan Frieren masih tetap sama. Frieren menganggap bahwa kehidupannya yang sangat panjang tidak dapat dibandingkan dengan manusia yang datang dan pergi begitu singkat baginya. Bagi Himmel, Heather, dan Aizen, petualangan mereka hingga mengalahkan Raja Iblis selama 10 tahun adalah petualangan yang begitu berkesan. Setelah kematian Himmel, Frieren menyesal karena tidak mengenal dia lebih jauh selama 10 tahun terakhir ketika petualangan mereka. Oleh karena itu, dia mulai petualangan baru untuk mempelajari lebih dalam tentang hidup manusia. Di sini adalah langkah pertama Frieren untuk mulai memahami manusia dan waktu yang singkat baginya. Chapter 2. Dilanjutkan dengan akhir kehidupan dari Heather. Heather tidak ingin mati begitu saja. Dia ingin Fern, anak angkat yang dia selamatkan, dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sedangkan Fern ingin menunjukkan pada Heather bahwa dia berterima kasih dan ingin menunjukkan juga bahwa dia mampu untuk hidup dan Heather tidak perlu khawatir lagi. Di chapter inilah kata-kata legenda itu muncul. Satu-satunya alasan Heather menyelamatkan Fern adalah jika itu pahlawan Himmel, maka dia akan melakukan hal yang sama. Di sini, Frieren yang awalnya menolak Fern untuk ikut berpetualang bersama karena dianggap sebagai beban, mulai melihat makna dalam kehidupan manusia yang akan berakhir dan awal kisah dari seseorang untuk memulai ceritanya. Kematian Heather menjadi langkah pertama untuk Fern menjalani kehidupannya dengan baik demi Heather. Chapter 3. Disinilah cerita mulai semakin dalam pada karakter Frieren itu sendiri. Sebagai makhluk yang berumur panjang, terkadang Frieren tidak mengerti pemikiran manusia yang singkat, tetapi itu juga berlaku hal yang sebaliknya. Manusia dengan waktu yang singkat seperti kita tidak tahu jalan pikiran elf yang berumur panjang. Di saat Frieren dan Fern membantu untuk membersihkan patung Himmel dan ingin menghiasinya dengan bunga, yaitu bunga rumput bulan biru, di mana sulit sekali untuk menemukannya. Sebagai manusia, Fern merasa percuma untuk mencari sesuatu yang bisa dibilang tidak ada. Dia akan buang waktu sia-sia saja. Sebaliknya, Frieren sangat teguh dalam pencariannya. Dengan waktu yang dia punya, dengan teliti, dia mencari keberadaan bunga rumput bulan biru. Seperti halnya, sekecil apapun harapan yang ada, itu layak untuk diperjuangkan. Kita dikisahkan masa lalu ketika Frieren dengan rekan perjuangannya. Ketika pertama kalinya Frieren menunjukkan sihir untuk membuat ladang bunga. Disitulah Frieren pertama kali dipuji oleh Himmel. Hal sekecil apapun ketika kita memberi makna ke dalamnya, hal itu bisa menjadi tak ternilai harganya. Ketika Himmel menjanjikan untuk menunjukkan bunga rumput bulan biru pada Frieren ragu bahwa Himmel akan punya kesempatan untuk menunjukkan kepadanya. Bagaimana enggak? Frieren ribuan tahun sedangkan Himmel mungkin cuma beberapa ratus tahun, cuma 100 tahun mungkin. Namun pada akhirnya, meskipun Himmel sudah mati, ia masih menepati janjinya untuk menunjukkan bunga rumput bulan biru kepada Frieren. Cerita ini akan membawa kita ke dalam kisah kematian dan kelahiran. Transisi dari akhir suatu cerita menjadi awal cerita baru. Bukannya mencari makna dalam kehidupan,
melainkan memberikan makna dalam kehidupan yang telah kita jalani. Menemani Frieren mengerti makna kehidupan yang berujung, memaknai kematian sebagai puncak dari kehidupan, karena kematianlah yang memberikan makna dalam kehidupan. Dari sini, kita sudah tahu garis besar cerita Frieren dan akan dibawa kemana cerita ini nantinya. Bagaimana? Apakah kalian berniat untuk melanjutkan cerita Frieren? Like, share, and comment pendapat kalian serta manga apa yang ingin kalian tahu selanjutnya. Gaskeun!